Ada apaan lagi sih, Rey? Sebentar lagi novelnya Tasya bakal naik cetak. Saran gua, lu siap-siap kasih selamat buat dia. Karena meskipun hubungan lu sama Tasya udah putus, dan itu pun karena terpaksa, setidaknya dia pernah jadi wanita paling spesial di hati lo. Dari mana ya lo tahu sih novelnya Tasya mau naik cetak? Tasya bilang sendiri ke lo? Apa kamu masih kepikiran soal berita viral itu? Atau karena peraturan dilarang pacaran di sekolah kamu itu? Aku lebih kepikiran sama Michelle sih, Pak. Karena aku lihat dia sedih dan dia tertekan banget karena Ibu Mila kecewa sama Michelle. Kenapa? Aku boleh minta tolong nggak sama Papa? Tolong kasih tahu sama Ibu Mila, kasih penjelasan bahwa di sini bukan Michelle yang salah, tapi Rifki. Karena Rifki yang udah maksa Michelle untuk ikut Rifki bantuin nenek-nenek pedagang asongan itu sampai masalah ini bisa terjadi. Ya kalau Papa ada waktu, Papa bisa nggak ketemu sama Ibu Mila? Terus jelasin semua kayak tadi itu. Ya supaya Ibu Mila nggak marah lagi sama Michelle, Pak. Karena memang jelas-jelas di sini kan aku yang salah. Ya, Papa sih bisa aja ngomong sama Tante Mila. Tapi kamu yakin? Kalau Papa ngomong gitu sama Tante Mila, kamu udah siap untuk disalahin sama Tante Mila? Siapa? Ya, bagaimanapun juga kan ini salah aku juga. Dan yang penting Ibu Mila nggak kecewa lagi sama Michelle. Mil, aku harap kamu jangan terlalu lama menghukum Michelle, ya? Menghukum? Mas, aku itu nggak ngehukum Michelle. Loh, ya tadi kamu bilang kamu belum sempat ngobrol lagi sama Michelle sejak ada berita viral itu. Menurut aku itu udah merupakan hukuman yang berat buat Michelle. Mil, saat ini Michelle sedang mengalami situasi yang sangat berat. Dia butuh kamu sebagai orang tua untuk mengasih support sama dia. Aku harap kamu mau kasih dia kesempatan untuk bicara sama kamu, supaya dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ada apaan lagi sih, Rey? Sebentar lagi novelnya Tasya bakal naik cetak. Saran gua, lu siap-siap kasih selamat buat dia. Karena meskipun hubungan lu sama Tasya udah putus, dan itu pun karena terpaksa, setidaknya dia pernah jadi wanita paling spesial di hati lo. Dari mana ya lo tahu sih novelnya Tasya mau naik cetak? Tasya bilang sendiri ke lo? Sebelum Tasya tahu novelnya naik cetak, gue udah tahu duluan. Karena yang bantuin dia buat masukin novelnya itu gue. Dan itu pun di penerbitan kerabat gue. Jadi selama ini Tasya ngebohongin gue? Tasya ternyata diem-diem minta tolong sama Rehan buat bantuin nerbitin novelnya. Kenapa bisa si Okta ini nggak bareng sama ceweknya itu? Begitu pula dengan Rehan juga nggak bareng sama kita hangout di cafe ini. Atau jangan-jangan, nah itu tuh. Jangan-jangan Kenapa tuh, Rehan sama Tasya itu lagi berduaan di belakang lu. Wih. Secara Rehan itu kan masih terobsesi sama Tasya. Iya nggak guys? Iya dong. Atau mereka di belakang lu diem-diem pacaran. Kamu udah tahu semuanya soal aku. Aku cuma harap kamu bisa jujur sama aku soal apapun ya, Syah. Semenyakitkan apapun itu. Oke. Aku percaya sama kamu. Kenapa?
Lu kaget ya? Ya wajar sih. Karena lo itu pacarnya, tapi lu nggak tahu apapun. Lu nggak punya kontribusi apapun buat ngedukung karirnya Tasya. Dan cuman gua, satu-satunya orang yang berjasa buat ngedukung karirnya Tasya sebagai penulis novel. Justru gue seneng sih kalau emang novelnya Tasya mau naik cetak. Bilangin Tasya ya. Semoga novelnya sukses. Dan thank you juga buat lo. Karena udah bantuin dia. Kenapa dia nggak marah sama sekali? Okta, nggak salah. Kok bisa dia sesantai itu sih ngadepin Rehan? Dia nggak cemburu sama Rehan dan nggak marah sama gue. Pak, sepertinya anak-anak IPA sudah menjalankan peraturan sekolah yang baru ini dengan baik, Pak. Karena sampai sepengetahuan saya aja, saya sudah tidak lagi melihat anak-anak yang berdekatan atau berhubungan seperti biasa, Pak. Begitupun anak-anak IPS, Pak. Iya, tapi gini, Pak, kalau kita lihat dari data-data anak yang berpacaran kemarin kan, Bapak tahu sendiri, anak IPS lebih banyak daripada anak IPA. Jadi saran saya, Pak, kalau bisa kita tambah deh pengawasan terhadap anak-anak IPS, Pak. Bu Dia, memang anak-anak IPS itu lebih banyak berpacaran daripada anak-anak IPA. Tapi saya bangga sebagai gurunya. Karena mereka sudah membuktikan mendapat prestasi. Ya, selain mereka menang dalam festival band, mereka juga menerapkan ilmu yang mereka dapat dari sekolah untuk kehidupan sehari-hari, yaitu membuka food truck. Tapi bisa aja kan, Pak, food truck itu dijadikan ajang untuk mereka pacaran. Bu Dia, food truck itu buat jualan. Mana Anda jualan sambil pacaran?